Halo semuanya, kembali lagi pada praktikum IPA di SD modul 8 listrik dan magnet. Nah, pada praktikum kali ini saya akan membahas mengenai kegiatan praktikum 1 modul 8 yaitu kelistrikan. Nah, adapun di sini judul percobaan yang akan saya paparkan yaitu percobaan muatan listrik dan percobaan arus dan tegangan listrik. Percobaan muatan listrik. Tujuan percobaan muatan listrik yaitu yang pertama menunjukkan adanya muatan listrik pada suatu benda akibat yang timbul dari sifat muatan. Yang kedua memperlihatkan adanya gaya elektrostatika dua buah benda bermuatan. Adapun bahan dan alat yang saya gunakan dalam praktikum ini yaitu bola pingpong, kain wol dan kain nilon, kantong plastik, benang jahit isolasi, sisir plastik, handuk, dan potongan kertas. Pada percobaan ini, pertama-tama kita akan menggantungkan bola pingpong pada pinggir meja dengan menggunakan isolasi dan juga benang. Lalu kantong plastik kita gosok-gosokkan ke karpet. Lalu kita akan merekatkannya pada bola pingpong. Nah, hasil yang didapat bola pingpong mengalami gaya tarik-menarik terhadap plastik yang digosokkan di kain karpet. Nah, pada percobaan kedua adalah menggunakan sisir. Kita akan menggosokkan sisir dengan berulang kali pada rambut. Lalu kita akan mendekatkannya pada potongan kertas kecil. Nah, hasilnya adalah potongan kertas kecil tersebut tertarik pada sisir yang telah digosokkan ke rambut. Berikut ini adalah hasil dari percobaan ketiga. Dan selanjutnya yaitu pada percobaan keempat dan juga percobaan kelima. Percobaan keempat yaitu kiri kain wol dan sebelah kanan kain wol juga. Nah, di sini kita akan menggosok-gosokkan bola pingpong pada kain wol secara berulang-ulang. Nah, lalu kita akan melihat bola pingpongnya yaitu menunjukkan hasil tarik-menarik. Oke, kita akan melakukan percobaan berikutnya yaitu percobaan kelima. Sebelah kiri kain wol dan sebelah kanan plastik. Lalu kita gosokkan berulang-ulang. Nah, kita bisa melihat hasilnya yaitu bola pingpong menunjukkan hasil tarik-menarik antara bola pingpong yang satu dengan yang lainnya. Percobaan ke-6. Di sebelah kiri kain wol dan sebelah kanan kain serbet. Kita akan menggosok-gosokkan kembali. Lalu kita lihat hasilnya, bola pingpong saling tarik-menarik. Nah, adapun kesimpulan yang bisa saya paparkan pada praktikum ini yaitu berdasarkan hasil percobaan yang saya lakukan dapat disimpulkan bahwa benda-benda yang memiliki muatan listrik sejenis akan mengalami tolak-menolak, sedangkan benda-benda yang memiliki muatan listrik berlawanan akan mengalami tarik-menarik. Hal ini menunjukkan adanya interaksi elektrostatik yang bergantung pada jenis muatan benda. Hukum Coulomb memberikan landasan untuk memahami perilaku muatan listrik dan menjelaskan mengapa benda-benda bermuatan listrik menunjukkan respons tertentu ketika didekatkan satu sama lain. Percobaan arus dan tegangan listrik. Nah, adapun tujuan percobaan pada arus dan tegangan listrik di sini yaitu yang pertama menjelaskan aliran arus listrik dalam suatu rangkaian listrik. Yang kedua menjelaskan pengaruh tegangan terhadap suatu rangkaian. Percobaan arus dan tegangan listrik. Nah, adapun alat dan bahan yang digunakan pada percobaan ini yaitu baterai 1,5 volt 2 buah, bola lampu 2,5 volt, dudukan baterai, kabel kecil yang sudah dipotong sesuai ukuran, kawat besi. Di sini saya menggunakan jarum pentul,
kawan tembaga, kayu, kertas, air keran, dan air garam. Pertama-tama kita akan menyusun 2 buah baterai secara seri. Lalu kita buat rangkaiannya seperti ini. Nah, lalu kita menghubungkan kabel merah pada kutub positif dan kabel abu-abu pada kutub negatif. Salah satu ujung kabel merah dan abu tersebut akan terpasang pada bola lampu. Dan jika lampu menyala, menandakan adanya arus aliran listrik dari aliran kutub negatif ke kutub positif. Nah, sekarang kita coba lampu menyala ya teman-teman, artinya ada aliran arus listrik di sini. Sekarang saya akan menggunakan jenis benang yang lain, apakah ini termasuk konduktor atau bukan. Nah, di sini saya akan menggunakan kawat besi atau jarum pentul. Lalu kita akan pasang jarum pentulnya dan kita akan menyalakan saklarnya. Nah, di sini hasilnya adalah lampu menyala, menandakan jarum pentul yang saya gunakan adalah konduktor. Yang selanjutnya saya menggunakan kayu. Di sini saya menggunakan tusuk gigi. Lalu saya akan memasangkan pada kedua ujung kabel dan saya akan menyalakan saklarnya. Nah, terlihat hasilnya di sini adalah lampu tidak menyala, yang dimana menandakan kayu bukan konduktor. Berikutnya di sini saya menggunakan kertas. Lalu saya akan menghubungkannya ke dua ujung kabel. Nah, dilanjutkan menyalakan saklarnya dan bisa dilihat ya teman-teman, hasil lampu tidak menyala. Selanjutnya di sini saya akan menggunakan air keran. Lalu kedua kabel tersebut saya masukkan ke dalam wadah yang sudah berisi air keran. Lalu lampu menyala, menandakan sebagai konduktor. Selanjutnya saya menggunakan air garam. Saya akan melakukan hal yang sama, yaitu saya memasukkan dua ujung kabel dan hasilnya lampu menyala lebih terang daripada saya menggunakan air keran. Itu menandakan bahwa air garam sebagai konduktor. Nah, percobaan kedua yaitu tegangan listrik. Pertama, kita akan membuat gambar seperti yang terlihat. Baterai yang saya gunakan satu buah, lalu saya akan menutup saklar. Apakah lampu akan menyala? Kita akan coba dan ternyata bisa dilihat ya teman-teman bahwa lampu tidak menyala. Yang kedua, di sini saya akan melakukan yaitu saklar pada posisi tertutup. Posisi baterai dan saklar saya pindah, ternyata lampu menyala redup. Selanjutnya di sini saya akan menggunakan dua buah baterai. Apakah lampu menyala redup, menyala lebih terang atau sangat terang? Kita akan menyalakan saklarnya dan ternyata cahaya lampu menyala lebih terang daripada saya menggunakan satu baterai ya teman-teman. Kesimpulannya adalah percobaan arus listrik dengan berbagai konduktor menunjukkan bahwa kawat tembaga dan kawat besi memiliki konduktivitas tinggi, sementara kayu dan kertas bersifat non-konduktif. Air keran memiliki konduktivitas rendah, sedangkan air garam meningkatkan konduktivitasnya sebagai elektrolit. Kesimpulan ini menegaskan bahwa kemampuan menghantarkan arus listrik suatu bahan tergantung pada sifat konduktor atau isolator material tersebut, memberikan wawasan praktis terkait penggunaan bahan dalam aplikasi listrik. Nah, kesimpulan pada percobaan ini yaitu percobaan mengindikasikan bahwa saat saklar ditutup dengan satu baterai pada rangkaian seri, lampu menyala karena arus listrik mengalir. Kecerahan lampu meningkat saat dua baterai dihubungkan seri, menghasilkan tegangan yang lebih tinggi. Posisi dekat baterai dengan lampu juga mempengaruhi kecerahan.
Secara umum, semakin banyak baterai dalam konfigurasi seri, semakin terang lampu. Jadi, konfigurasi dan jumlah baterai berdampak signifikan pada tingkat kecerahan lampu seri. Nah teman-teman, sekian praktikum IPA di SD mengenai kegiatan praktikum kelistrikan. Terima kasih dan sampai jumpa di praktikum selanjutnya.